Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Masih tetap semangat belajar kan? Hari ini kita akan melanjutkan materi tema 2 subtema 1 muatan pelajaran IPA. Kalau pada pembelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang organ pernafasan hewan, kali ini kita akan mempelajari tentang organ pernafasan pada manusia. Mari kita simak videonya bersama-sama. Yang pertama adalah bernafas. Apa itu bernafas? Bernafas biasa dalam bahasa biologi atau dalam bahasa IPA biasa kita sebut dengan respirasi, yaitu proses menghirup udara atau oksigen dan proses mengeluarkan karbon dioksida. Berikutnya adalah organ pernafasan pada manusia. Yang pertama adalah bagian rongga hidung. Apa fungsi dari rongga hidung? Rongga hidung berfungsi menyaring udara yang masuk, dibantu oleh rambut hidung dan selaput lendir. Bagian yang kedua adalah faring. Faring berfungsi menyalurkan udara ke laring. Yang ketiga adalah laring. Laring berfungsi menghubungkan faring dan trakea. Bagian yang keempat adalah trakea. Berfungsi menyaring udara dengan bantuan rambut getar. Bagian kelima dinamakan bronkus. Bronkus fungsinya adalah mengalirkan udara pada paru-paru. Yang keenam adalah alveolus. Di dalam alveolus terdapat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Bagian yang terakhir atau yang ketujuh adalah paru-paru atau organ utama pernafasan manusia. Kemudian, jika paru-paru dibesar, maka tampilannya akan seperti ini. Sekali lagi Bapak tekankan, ini merupakan trakea atau batang tenggorokan. Cabang batang tenggorokan disebut dengan bronkus, cabang dari bronkus disebut dengan bronkeolus, cabang bronkeolus disebut dengan alveolus. Nah, pada alveolus ini terdapat cabang-cabang lagi. Jika diperbesar, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini merupakan alveolus. Cabang dari alveolus ini disebut dengan alveoli dan gelembung-gelembung halus ini disebut dengan alveoli. Berikut ini merupakan proses pernafasan pada manusia. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai dari udara memasuki rongga hidung. Pada rongga hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus dan suhu udara dihangatkan dan dilembabkan oleh rambut hidung dan lendir hidung. Setelah melalui rongga hidung, udara akan memasuki paru-paru melalui faring, kemudian menuju laring, dan menuju ke trakea. Udara dari tenggorokan akan menuju ke paru-paru, namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran bercabang 2. Saluran bercabang 2 ini tadi kita sebut dengan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru kanan dan paru kiri. Bronkus bercabang lagi, cabang yang lebih kecil disebut dengan bronkeolus. Coba kalian perhatikan
bagian dari bronkeolus ini adalah cabang-cabang kecil di dalamnya. Nah, inilah yang disebut dengan bronkeolus. Bronkeolus bermuara pada alveolus. Nah, alveolus ini berupa gelembung-gelembung kecil. Nah, jika diperbesar maka tampilannya akan seperti ini. Fungsi dari alveolus ini adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida serta uap air. Setiap kita bernafas, udara segar yang mengandung oksigen yang masuk ke paru-paru, kemudian oksigen tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida atau CO2 akan dikeluarkan melalui paru-paru. Itu tadi video materi tentang sistem organ pernafasan pada manusia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.